Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas K013, Akuntansi Keuangan Menengah, akan mempresentasikan exercise week 13. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Indra Maputra, dengan MP Makir 238. Yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan MP Makir 239. Yang ketiga ada Rayhan Rafif Ramadan dengan MP Makir 274. Yang keempat ada Erlin Febriana Zanetti dengan MP Makir 315. Dan yang kelima ada Dea Kansa Ayu Ramadana dengan MP Makir 423. Soal 12.2. Berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomi. Cho mengasumsikan masa manfaat 17 tahun ketika menerima paten pengendap awal. Pada 1 Januari 2021, perusahaan merevisi estimasi masa manfaatnya ke bawah menjadi 5 tahun tersisa. Amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh jika biaya dikeluarkan sebelum 1 Juli. Dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut jika biaya dikeluarkan setelah 30 Juni. Tahun fiskal perusahaan berakhir pada 31 Desember. Instruksi hitung nilai tercatat paten nomor 758/602/1A pada masing-masing tanggal berikut. A. 31 Desember 2016, B. 31 Desember 2020, dan C. 30 Desember 2023. Nah, untuk jawaban 12.2.2A sendiri, yaitu harga perolehan paten pada tanggal 30 Juni 2016 itu 59.500, masa manfaatnya 17 tahun. Amortisasinya per tahun berarti 59.500 dibagi 17 sama dengan 3.500. Jadi nilai buku pada akhir 2016 sama dengan harga perolehan dikurangi amortisasi per tahun, jadinya sama dengan 59.500 dikurangi 3.500, hasilnya 56.000. Jadi nilai buku pada akhir 2016 yaitu 56.000. Oke, selanjutnya saya akan menghitung soal yang B, yaitu menghitung nilai akhir buku pada tahun 2020. Nah, kan tadi amortisasi yang lama itu sebesar 3.500 per tahun. Nah, dalam 3 tahun berarti dalam tahun 2017, 16, 17, dan 18 berarti 3.500 dikalikan 3, yaitu 10.500. Kenapa dikali 3? Karena pada tahun 2018 ada lagi penambahan hak paten, yaitu untuk mempertahankan paten, yaitu sebesar 42.000. Jadi nilai buku akhir pada tahun 2018 yaitu 50.500 dikurangi dengan 10.500 yaitu 49.000. Nah, kemudian ada penambahan hak paten sebesar 42.000 ditambahkan, jadi 49.000 tambah 42.000 sama dengan 91.000. Nah, kan tadi sisa umurnya dari 2016 sampai 2018 itu 3 tahun. Jadi sedangkan total keseluruhan manfaatnya itu 17 tahun. Jadi 17 tahun dikurangi 3, ketemunya 14 tahun lagi sisanya. Jadi amortisasi yang baru yaitu 91.000 dibagi dengan 14. Jadi per tahunnya nanti 6.800 untuk nilai amortisasinya. Nah, untuk penghitungannya dari 2019 sampai 2020 berarti 6.500 dikalikan 2 yaitu 13.000. Nah, jadi nilai akhir buku pada tahun 2020 yaitu 91.000 dikurangi dengan 13.000 yaitu ketemunya 78.000. Jawaban 12.2 C. 31 Desember 2023. Nilai tercatat pada saat 1 Januari 2021 sebesar 84.000 dan estimasi sisa masa manfaat selama 5 tahun. Amortisasi 84.000 dibagi 5 sama dengan 16.800 per tahun. 16.800 dikali 3 sama dengan 50.400. Nilai tercatat 1 Januari 2023 84.000 dikurangi 50.400 sebesar 33.600. Next, di sini ada soal pada poin P12.3. Informasi mengenai aset tidak berwujud Sandro SA adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai penerima waralaba dari Hisan Kopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar Rp75.000. Dari jumlah tersebut,
Rp15.000 dibayarkan saat perjanjian ditandatangani dan sisanya dibayarkan secara tahunan sebesar Rp15.000 masing-masing. Mulai tanggal 1 Januari 2023, perjanjian tersebut mengatur bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada layanan tambahan yang diwajibkan dari pemberi waralaba. Nilai sekarang per 1 Januari 2022 dari 4 angsuran tahunan yang didiskontokan dengan tingkat bunga 14%, yaitu tingkat bunga implisit untuk pinjaman jenis ini adalah Rp43.700. Perjanjian tersebut juga mengatur bahwa 5% dari pendapatan waralaba harus dibayarkan kepada pemberi waralaba setiap tahun. Pendapatan Sandro dari waralaba untuk tahun 2022 adalah Rp900.000. Sandro memperkirakan masa manfaat waralaba tersebut adalah 10 tahun. Nah, petunjuknya itu merujuk ke bab 18 untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk biaya waralaba dan pembayaran. Lalu ada informasi kedua yang berbunyi, Sandro mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan sebesar €65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan sebuah paten yang disetujui pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lain yang terikat dengan pendaftaran paten tersebut berjumlah Rp17.600. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat paten tersebut adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi. Lalu ada informasi ketiga yang berbunyi, sebuah merek dagang dibeli dari Shanghai Company seharga $36.000 pada 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam mempertahankan merek dagang tersebut sebesar $10.200 dibayarkan pada 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan masa manfaat merek dagang tersebut akan berlangsung selama 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Lalu ada instruksi yang harus kita lakukan. Instruksi A yang berbunyi, siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tak berwujud pada neraca Sandro per 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang rapi. Lalu ada instruksi yang kedua atau B, siapkan jadwal yang menunjukkan sebuah biaya yang timbul dari transaksi yang akan tercantum pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang rapi. Kita masuk ke instruksi A yang kita disuruh menghitung nilai aset tak berwujud untuk dimasukkan ke neraca per tahun 2022. Untuk nilai aset yang berwujud yang tidak pertama yaitu ada franchise. Perhitungannya adalah kita hitung biayanya dulu. Down payment kita tambahkan dengan present value dari cicilan franchise-nya yaitu 15.000 kita tambah dengan 43.700 sehingga menghasilkan 58.700. Lalu 58.700 ini kita amortisasikan sebesar nilai umur dari manfaatnya yaitu 10 tahun. Yang berarti 58.700 kita bagi dengan 10 sama dengan 5.870. Maka carrying value yang terjadi adalah 58.700 kita kurangi dengan 5.870 sehingga hasilnya 52.830 untuk franchise. Lalu untuk paten yang kita hitung adalah legal dan registration fees-nya saja yang sebesar 17.600. Lalu diamortisasikan selama 8 tahun sehingga menjadi 2.200. Maka carrying value-nya kita hitung 17.600 kita kurangi 2.200 sehingga menghasilkan 15.400 untuk carrying amount dari paten. Lalu ada trademark yang terakhir. Biaya akuisisi kita tambah dengan biaya litigasi sebesar 36.000 kita tambah dengan 10.200 sehingga menghasilkan 46.200. Lalu kita hitung biaya amortisasinya dari tahun 2019 sampai 2021 dulu. Karena biaya akuisisinya adalah 36.000 kita bagi dengan umur manfaatnya yaitu 20 tahun sehingga kita mendapatkan 1.800 per tahun. Kita kalikan 3 karena ini 2019 sampai 2021 sehingga hasilnya 5.400. Dan sekarang kita hitung amortisasi tahun 2022. Kita hitung amortisasi sebelum litigasi yaitu Januari sampai Juni sebesar 1.800 kita kalikan 6 per 12 sehingga menghasilkan 900. Lalu ada kita perhitungan setelah litigasi yaitu Juli sampai Desember dari 46.200. Ini total dari biaya akuisisi plus biaya litigasi. Kita bagi dengan 17 ini karena 3 tahunnya itu sudah kita hitung di 2019 sampai 2021. Maka 2.718 kita kalikan 6 per 12 sehingga hasilnya 1.359.
Dan total amortisasinya berarti 5.400 kita tambah 900 kita tambah 1.359 yang hasilnya 7.659. Sehingga carrying value-nya yaitu 46.200 kita kurangkan dengan total amortisasi tadi sebesar 7.659 sehingga hasil akhirnya adalah 38.541. Nah, selanjutnya yaitu yang poin B membahas terkait beban tahun 2022. Jadi yang pertama itu ada franchise amortization. Jadi biaya franchise itu terdiri dari down payment ditambah present value dari cicilan franchise. Jadi 15.000 ditambah 43.700 hasilnya 58.700. Nah, karena franchise ini memiliki umur manfaat 10 tahun, maka amortisasi per tahun itu dihitung dengan rumus biaya dibagi umur manfaat. Jadi 58.700 dibagi 10. Hasilnya yaitu 5.870. Nah, kemudian yang kedua itu ada royalty expense. Dalam soal itu disebutkan bahwa perusahaan harus membayar royalti sebesar 5% dari revenue franchise. Nah, jadi rumusnya untuk menghitung royalty expense itu 5% dikali 900.000 itu dari revenue tahun 2022. Hasilnya 45.000. Jadi royalty expense tahun 2022 adalah 45.000. Kemudian yang ketiga itu ada research and development expense. Jadi biaya research dan development sebesar 65.000 tidak boleh dikapitalisasi sebagai paten karena produk belum mencapai ekonomi viability. Sesuai aturan akuntansi, biaya research and development dicatat sebagai expense pada periode berjalan. Jadi, research and development expense itu sebesar 65.000. Kemudian, yang keempat ada patent amortization expense. Jadi, paten itu hanya dicatat sebesar biaya legal dan registration, yaitu 17.600. Nah, karena umur manfaat paten adalah 8 tahun, maka amortisasi itu dihitung dengan rumus biaya paten dibagi umur manfaat, yaitu 17.600 dibagi 8, hasilnya yaitu 2.200. Jadi, paten amortization expense tahun 2022 adalah 2.200. Kemudian, yang kelima ada trademark amortization. Jadi, trademark itu dibeli seharga 36.000 dengan umur manfaat trademark adalah 20 tahun. Jadi kita hitung dulu trademark awal ditambah biaya litigasi yaitu 36.000 ditambah 10.200 hasilnya 46.200. Kemudian kita hitung amortisasi tahun 2022. Nah, yang pertama kita cari di Januari sampai Juni. Jadi ini hasilnya kan 900 itu dari mana? Dari amortisasi per tahun itu kan 36.000 dibagi 20 ya. 20 itu umur manfaat trademarknya. Jadi hasilnya 1.800 per tahunnya. Nah, karena litigation cost terjadi pada 1 Juli 2022, maka Januari dan Juni itu masih menggunakan amortisasi yang lama. Jadi 1.800 dikali 6 per 12 sama dengan 900. Nah, kemudian litigation cost sebesar 10.200 itu berhasil mempertahankan trademark sehingga ditambahkan ke nilai trademark tadi dan menghasilkan 46.200 tadi kan. Nah, trademark itu telah digunakan selama 3 tahun yaitu 2019 sampai 2022 sehingga sisa umur manfaat itu yang tadinya itu 20 tahun dikurangin 3 jadinya sekarang 17 tahun. Nah, maka amortisasi yang baru itu 46.200 dibagi 17 yaitu hasilnya 2.717,65. Karena yang dihitung itu hanya Juli sampai Desember, maka karena itu hanya 6 bulan, maka 2.717,65 dikali 6 per 12 hasilnya 1,359. Itu langsung dibulatkan. Nah, jadi total trademark amortization tahun 2022 itu 900 ditambah 1.359 hasilnya 2.259. Nah, sehingga total expense
Total beban tahun 2022 itu franchise amortization ditambah royalty expense, ditambah research and development expense, ditambah patent amortization, ditambah trademark amortization, yaitu 5.870, ditambah 45.000, ditambah 65.000, ditambah 2.200, dan ditambah 2.259. Hasilnya 120.329. Jadi selanjutnya di sini ada membuat soal dan jawaban terkait materi ini. Nah, jadi di sini pertanyaannya yaitu PT Adijaya membeli hak paten sebesar 150 juta pada 1 Januari 2024. Umur manfaat paten itu diperkirakan 10 tahun tanpa nilai residu. Nah, hitung yang pertama beban amortisasi per tahun, dan yang kedua nilai buku paten pada akhir tahun 2026. Jadi di sini jawabannya yang pertama kan menghitung amortisasi per tahunnya dulu, yaitu rumusnya harga perolehan dibagi umur manfaat. 150 juta dibagi 10 hasilnya 15 juta. Jadi beban amortisasi tiap tahun adalah 15 juta. Kemudian yang kedua itu menghitung nilai buku akhir tahun 2026. Jadi tadi kan total amortisasinya itu 15 juta dikali dengan 3. Nah, 3 itu dari mana? 3 itu kan tahun yang sudah diamortisasi, yaitu di tahun 2024 sampai 2026. Itu kan ada 3 tahun. Jadi 15 juta dikali 3 hasilnya 45 juta. Nah, maka nilai bukunya adalah harga perolehan dikurangi total amortisasi, yaitu 150 juta dikurangi 45 juta. Hasilnya 105 juta. Jadi nilai buku paten pada akhir tahun 2026 adalah sebesar 105 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.